Di tengah semangat revolusi yang membara pada awal 1960-an, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berusaha membangun jati diri bangsa muda yang baru merdeka. Soekarno ingin dunia tahu bahwa Indonesia bukan negara kecil yang bisa diremehkan. Ia ingin meninggalkan jejak monumental, simbol kebanggaan nasional yang berdiri tegak di jantung Jakarta. Dari semangat itulah lahir proyek-proyek megah, Monumen Nasional, Monas, Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dan Hotel Indonesia. Tiga bangunan ini menjadi ikon kejayaan sekaligus saksi ambisi besar seorang presiden yang dikenal penuh karisma dan idealisme. Namun, di balik kemegahan itu, ada kisah ekonomi yang goyah dan strategi keuangan yang tak biasa. Krisis ekonomi dan impian besar. Awal dekade 1960-an menjadi masa yang sulit bagi ekonomi Indonesia. Inflasi melonjak hingga ratusan persen. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung, dan cadangan devisa negara menipis drastis. Namun di sisi lain, Soekarno tak ingin semangat revolusi padam. Ia tetap menegaskan bahwa bangsa besar harus berpikir dan bertindak besar. Proyek mercusuar menjadi simbol semangat itu. Monas dibangun untuk menandai kemerdekaan dan kebanggaan nasional. GBK menjadi lambang kejayaan olahraga Asia saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Sementara Hotel Indonesia berdiri megah di tengah Jakarta, menandai bahwa Indonesia sanggup berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa modern. Namun, pertanyaannya, dari mana semua dana itu berasal? Kas negara yang seret. Realitanya, kondisi keuangan negara tidak mendukung ambisi tersebut. Pemasukan pajak rendah, utang luar negeri menumpuk, dan sektor industri belum tumbuh signifikan. Soekarno tidak mau menyerah. Ia percaya, politik adalah panglima, dan ekonomi bisa diatur demi cita-cita besar revolusi. Untuk menutup kekurangan dana, pemerintah kala itu menggunakan berbagai cara, pinjaman luar negeri, bantuan teknis dari negara sahabat, hingga sumbangan sukarela dari para pengusaha dalam negeri. Dan disinilah muncul peran penting kelompok yang disebut orang lama, yaitu para konglomerat Tionghoa yang telah lama berbisnis di Indonesia. Ketika istana memanggil. Beberapa sumber sejarah mencatat, Soekarno memanggil sejumlah pengusaha besar ke istana. Melalui tokoh perantara seperti Owe Choi Tat dan Haji Abdul Karim Owe, para pengusaha diminta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno sering berbicara penuh semangat tentang pentingnya revolusi dan kemandirian bangsa. Namun di balik pidato yang berapi-api, tersirat pesan jelas, negara membutuhkan dukungan dana, dan mereka, para pengusaha besar, dianggap punya tanggung jawab moral untuk membantu. Secara formal, sumbangan itu disebut sukarela. Tapi dalam praktiknya, tekanan moral dan politik membuat banyak pengusaha tak punya pilihan lain. Bagi sebagian, memberi sumbangan berarti menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Tapi bagi yang menolak, risikonya bisa berat, mulai dari tersisi dalam dunia usaha hingga dicap sebagai kontrarevolusi. Setoran nasionalisme. Program sumbangan ini bukan hanya untuk proyek fisik seperti Monas atau GBK, tetapi juga berbagai kegiatan nasional, kampanye politik, acara kenegaraan, hingga pembiayaan proyek sosial. Bagi Soekarno, hal ini adalah bentuk gotong royong ekonomi, semangat kebersamaan antara pemerintah dan rakyat. Namun bagi sebagian pengusaha, program ini terasa seperti setoran wajib yang dibungkus dengan idealisme nasionalisme. Meski begitu, tidak sedikit yang tetap melakukannya dengan tulus. Banyak pengusaha percaya bahwa membantu negara adalah bagian dari kontribusi mereka terhadap tanah air yang memberi tempat bagi usaha mereka tumbuh. Dalam konteks sejarah, hubungan ini menciptakan jembatan unik antara kekuasaan politik dan ekonomi, dua kekuatan besar yang saling membutuhkan, tapi juga saling mencurigai. Dampak di balik layar. Program dana, sumbangan nasional, ini berhasil membantu Soekarno menuntaskan sejumlah proyek prestisius. Monas berdiri gagah, GBK menjadi kebanggaan Asia, dan Hotel Indonesia menjadi simbol modernitas Jakarta. Namun di sisi lain,
Ketergantungan negara terhadap dukungan para pengusaha ini menciptakan dinamika baru. Para pengusaha yang dekat dengan istana mendapat akses lebih mudah terhadap izin impor, proyek, dan perlindungan birokrasi. Sementara yang tidak punya hubungan baik, sulit berkembang. Struktur ekonomi menjadi timpang, sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok. Hubungan erat antara kekuasaan dan modal ini akhirnya meninggalkan jejak panjang dalam sejarah ekonomi Indonesia. Ketika rezim berganti. Tahun 1965 menjadi titik balik. Ketika situasi politik berguncang dan kekuasaan bergeser, hubungan yang dulu dianggap aman berubah menjadi bumerang. Banyak pengusaha yang sebelumnya dekat dengan istana harus menghadapi tekanan politik baru. Sebagian diinterogasi, sebagian kehilangan usaha mereka. Apa yang dulu dianggap bentuk loyalitas nasional justru ditafsirkan sebagai kedekatan dengan rezim lama. Dari sinilah muncul pelajaran berharga, dalam dunia politik, investasi loyalitas tidak selalu menjamin keselamatan di masa depan. Warisan yang bertahan. Meski penuh kontroversi, warisan dari masa itu masih bisa kita lihat hingga kini. Monas tetap berdiri sebagai simbol ibu kota dan kebanggaan nasional. GBK menjadi pusat olahraga dan konser dunia. Hotel Indonesia terus beroperasi sebagai ikon sejarah pariwisata Indonesia. Ketiganya bukan sekadar bangunan, melainkan saksi sejarah dari masa penuh idealisme, konflik, dan perjuangan membangun jati diri bangsa. Kini, banyak sejarawan menilai kebijakan Soekarno dalam proyek-proyek besar tersebut sebagai langkah berani. Di satu sisi, ia berhasil menanamkan rasa percaya diri nasional. Di sisi lain, ambisi besar tanpa fondasi ekonomi kuat memaksa negara membayar harga mahal. Pelajaran dari masa lalu. Kisah ini memberi pelajaran penting bagi generasi kini, bahwa pembangunan nasional bukan sekadar tentang gedung tinggi dan simbol kebesaran, tetapi juga tentang keseimbangan antara visi dan kemampuan ekonomi. Ambisi yang besar tanpa strategi ekonomi yang matang bisa berujung pada ketimpangan. Namun tanpa mimpi besar, bangsa juga bisa kehilangan arah. Soekarno telah membuktikan bahwa visi besar bisa menggerakkan bangsa, tetapi juga menunjukkan bahwa idealisme harus berjalan seiring dengan realitas keuangan negara. Lebih dari setengah abad berlalu, perdebatan tentang kebijakan ekonomi era Soekarno masih terus hidup. Ada yang menyebutnya sebagai era romantisme revolusi, ada pula yang menilainya sebagai masa penuh beban ekonomi. Namun satu hal pasti, Soekarno meninggalkan warisan semangat membangun dan rasa percaya diri bangsa yang tak ternilai. Di balik segala keterbatasan, ia ingin Indonesia berdiri tegak di mata dunia, dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Dan dari sejarah itu, kita belajar, kemegahan kadang dibayar mahal, tetapi semangat membangun bangsa tidak boleh padam.